Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba membahas soal-soal terkait soal di buku paket. Di video kali ini kita akan membahas latihan 1.1 halaman 8 sampai dengan 9 untuk buku matematika kelas 10. Oke. Soalnya ada 3, jadi seperti ini. Nomor 1 membuktikan, nomor 2 menentukan nilai P, yang nomor 3 menyederhanakan. Yuk kita bahas satu per satu. Jadi soal yang pertama ini kita diminta membuktikan sifat eksponen dari nomor 6 dan nomor 7 yang ini. Nah, untuk membuktikan biasanya kita menggunakan definisi atau sifat-sifat yang sudah ada. Yuk kita masuk ke sifat nomor 6 terlebih dahulu. Jadi nomor 6 kita tulis A pangkat M per N. Yang ini A pangkat P per N. Nah, untuk membutuhkan sifat ini, kita lihat sifat yang pertama ini. Sifat yang pertama, bahwasanya jika A pangkat M dikali A pangkat N, atau ada dua bilangan, bilangannya sama tapi pangkatnya berbeda, boleh kita jumlahkan pangkatnya. Berarti ini jika boleh kita tulis seperti M per N ditambah P per N, tanpa menulis A lagi, karena jadi satu. Selanjutnya tentunya kalian pasti ingat tentang penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sama boleh ditulis satu kali. Ini A tetap, kemudian M plus P per N. Nah, apakah sudah sama? Sama ya, berarti ini sudah terbukti. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang nomor 7. Nomor 7 ini A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q. Nah, jadi ini sama menggunakan yang nomor 1 ini. Jadi kita boleh jumlahkan pangkatnya. Di sini A M per N ditambah P per Q. Nah, seperti ini. Selanjutnya, apakah ini bisa dioperasikan seperti ini tadi? Tidak, karena ini N, ini Q, ini bilangan yang berbeda. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa ini sudah terbukti. Boleh juga dibuktikan menggunakan contoh angka, tidak apa-apa. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 2. Jadi kita diminta menentukan nilai P sehingga persamaannya bernilai tepat atau benar. Yang pertama, 3 pangkat 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat P. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus yakin dulu dan paham dulu terkait sifat perpangkatan atau eksponen. Di sini jika ini ya nomor 3 ya, A pangkat M pangkat lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya kita kalikan, sehingga nanti kita akan mengalikan 4 dengan 2. Kita tulis dulu, ini 3, 4 kali 2 ketemu 8 sama dengan 3 pangkat P. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal menyamakan pangkatnya. Berarti P otomatis ketemu 8, seperti ini. Lanjut kita bahas yang B. B pangkat P dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Nah, yang perlu dipahami seperti ini tadi ya. Jadi ketika ada perkalian, kemudian pangkatnya ini berbeda, kita cukup menjumlahkan. Berarti B, ini P plus 5 seperti ini, sama dengan B pangkat 9. Selanjutnya, karena bilangannya sudah sama, berarti kita tinggal menyamakan yang bagian atas atau yang bagian pangkat. Sehingga kita dapatkan P plus 5 sama dengan 9. Berarti P sama dengan 9 dikurangi 5. Kenapa dapat dikurangi? Karena pindah ruas. Selanjutnya 9 dikurangi 5 ketemu 4. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya yang C. Yang C 3 P pangkat P sama dengan 27 P pangkat 3. Nah, langkah pertamanya kita bisa ubah dulu 27. 27 itu 3 pangkat 3 ya. Kalau 3 pangkat 2 9. Kemudian P pangkat 3.
Selanjutnya, nah ini ada sifat nomor 4, bahwasanya ketika ada bilangan yang dikalikan dalam tanda kurung dan mempunyai pangkat M, maka M itu pangkatnya A, juga pangkatnya B. Ini M ya. Jadi A pangkat M, B pangkat N. Maka 3 ini bisa kita gabung jadi satu, sehingga menjadi, kita kasih kurung dulu, 3B, pangkatnya apa? Pangkatnya 3. Nah, di sini 3P pangkat P. Berarti P sama dengan 3. Dari mana, Pak? Nah, karena yang bawah sudah sama, tinggal atasnya saja yang disamakan. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 3. Di nomor 3 ini kita diminta menyederhanakan. Langkahnya sama, kita boleh operasikan dulu yang sesuai. Ini kan 2 pangkat 4, ini kan 2 pangkat 3. Ingat, kalau bagian pangkatnya diapakan? Dikurangi, sehingga kita bisa tulis 2 pangkat 4 dikurangi 3 dikali 3, yang ini kan 6, kita tulis 6 dikurangi berapa? 2, pangkatnya 3. Ini tinggal kita kurangi, ini 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4. Pak, pangkat 1 tidak ditulis boleh, tidak usah ditulis tidak apa-apa. Terus selanjutnya, jika ada pangkat dipangkatkan sesuai sifat nomor 3. Kalau ada pangkat dipangkatkan, maka kita kalikan, sehingga 1 kali 3 menjadi 3, terus 3, 4 kali 3 ketemu 12, sehingga ketemunya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 12, seperti ini. Selanjutnya kita masuk yang B, di mana ada 3O pangkat 3 dikali V pangkat 5 dikali 9O pangkat 4 dikali V. Nah, kalau seperti ini kita kalikan satu persatu. 3 kali 9, kemudian O pangkat 3 dikali O pangkat 4 dikali V pangkat 5 dikali V. Seperti ini. Selanjutnya 3 kali 9 itu kan 27. Saya tulis 27, ini O. Ingat 3 dikali 4. Nah, ingat aturan pangkat. Jika perkalian berubah menjadi penjumlahan, kita tulis 3 plus 4. Demikian pula yang V. Ini kan 5. Ini kan perkalian, berubah menjadi penjumlahan. Berarti 5 ditambah 1. 1 dari mana? Menyimpan di sini. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis. 27 itu 3 pangkat 3, kemudian O, ini pangkat 7, dari mana? 3 tambah 4, kemudian V, ketemunya 6. Jadi ketemunya 3 pangkat 3, O pangkat 7, V-nya pangkat 6. Lanjut kita bahas soal yang terakhir. Di sini ada N dikurangi 1, R pangkat 4 per 5 dikali N dikurangi pangkat 6, R pangkat 4 pangkat 2. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita bisa operasikan N-nya dulu. Ini kan N pangkat min 1. Ingat, ini kan pembagian. Kalau pembagian maka dikurangi. Ada berapa? Negatif 6. Kita kasih kurung ya, biar nggak tertukar. Kemudian R-nya jangan lupa. R-nya yang atas pangkat 4. Karena pembagian maka dikurangi. Yang ini 4. Ingat ya yang ini. Kalau pembagian berubah menjadi pengurangan. 5-nya bagaimana? Ya tetap di bawah karena kita tidak apa-apakan. Jangan lupa pangkat berapa ini? 2. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Hutang 1 dibayar 6 menjadi 5. Kemudian R. Ini kan R. 4 kurangi 4, 0. R pangkat 0 per 5. Seperti ini. Pangkat 2. Selanjutnya kita selesaikan. Ingat kalau pangkat punya pangkat kita kalikan. 5 kali 2 ketemu 10, berarti N pangkat 10, R-nya pangkat 0, kemudian dibagi dengan 5. Ingat 5-nya pangkat 2. Kenapa 2? Karena ini menyimpan 1, 1 kali 2 ketemu 2. Nah, seperti ini. Atau boleh juga ditulis 5 pangkat negatif 2 dikali N pangkat 10 dikali R pangkat 0. Seperti ini juga boleh. Atau karena ini R-nya pangkat 0, kita bisa tulis berapapun bilangannya ya, kecuali 0, dipangkatkan 0 itu pasti 1. Sehingga kita bisa tulis 5 pangkat negatif 2 dikali N pangkat 10, atau bisa juga
N pangkat 10 dibagi 25. Ini sama saja. Oke, begitu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.